Pekerjaanmu aman? Kalau jawaban jujur kamu adalah harusnya aman sih, itu justru tanda paling berbahaya. Karena hampir semua orang yang tergeser oleh teknologi dulu juga merasa aman. Kita harus berhenti menghibur diri dengan kalimat AI nggak akan bisa menggantikan manusia. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah berapa persen dari pekerjaan kamu yang sebenarnya bisa digantikan? Karena AI tidak perlu menggantikan kamu 100% untuk membuat kamu tidak relevan. Cukup 60%, cukup bagian repetitifnya saja. Dampak banyak orang tidak sadar. 60% pekerjaan mereka adalah rutinitas. Balas email template, input data, menyusun laporan dari format yang sama setiap minggu, rapat yang isinya pengulangan informasi. Mari kita jujur, banyak pekerjaan white collar terlihat intelektual, padahal sebenarnya administratif dengan kemasan formal. Dan AI sangat kuat di administratif. Kita sedang memasuki fase paling tidak nyaman dalam sejarah kerja modern. Karena untuk pertama kalinya, yang terancam bukan hanya buruh fisik, tapi pekerja kantoran yang selama ini merasa berada di zona aman. Dulu orang bilang, yang penting kerja di kantor. Sekarang, kantor justru paling cepat terdigitalisasi. Dan ini lebih kontroversial lagi. Masalahnya, bukan AI mengambil pekerjaan. Masalahnya adalah banyak orang sebenarnya tidak menciptakan nilai unik. Mereka menjalankan sistem. Dan ketika sistem bisa dijalankan oleh mesin, posisi itu dipertanyakan. Kalau kamu tersinggung mendengar ini, itu wajar. Karena identitas kita sering melekat pada jabatan. Tapi mari kita bedah dengan logika dingin. Perusahaan tidak membayar kamu karena kamu datang jam 8 pagi. Perusahaan membayar kamu karena kamu menghasilkan nilai. Kalau nilai yang kamu hasilkan bisa dibuat lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat oleh sistem, apa yang menurut kamu akan dipilih manajemen? Ini bukan soal kejam, ini soal ekonomi. Sekarang mari kita masuk ke zona yang lebih dalam. Ada dua tipe profesional di 2026. Tipe pertama, merasa AI adalah ancaman, menghindari belajar, menganggap ini cuma tren. Tipe kedua, belajar diam-diam, bereksperimen, menginterpretasikan AI ke workflow pribadi. Perbedaannya tidak langsung terlihat, tapi dalam 3-5 tahun, yang satu akan stagnan, yang satu akan melonjak. Kenapa? Karena AI bukan sekedar alat. AI adalah multiplier. Kalau kamu sudah produktif, AI membuat kamu sangat produktif. Kalau kamu biasa-biasa saja, membuat orang melampaui kamu dengan cepat, dan ini bagian yang paling tidak nyaman. Di masa depan, persaingan bukan lagi manusia versus AI, tapi manusia plus AI versus manusia tanpa AI. Kalau kamu bekerja tanpa AI, kamu bukan sedang menjaga kemurnian. Kamu sedang berkompetisi tanpa alat. Itu seperti lomba lari, sementara orang lain pakai sepatu profesional. Dan kamu memilih bertelanjang kaki demi prinsip. Sekarang kita bicara soal skill.
skill apa yang benar-benar aman? Bukan yang sering kamu tulis di CV, tapi yang benar-benar sulit direplikasi. Pengambilan keputusan di situasi ambigu, negosiasi kompleks, membangun kepercayaan, memimpin manusia, mengambil tanggung jawab atas resiko. AI bisa memberi rekomendasi, tapi AI tidak menanggung konsekuensi. Disitulah manusia tetap dibutuhkan. Tapi kalau peran kamu hanya meneruskan instruksi, hanya menjalankan prosedur, itu pertanda zona merah. Dan kita harus berhenti menenangkan diri dengan kalimat, masih lama kok AI berkembang. Perkembangannya ini bukan linear, ia eksponensial. Yang hari ini terasa belum sempurna, dalam 2-3 tahun bisa jauh lebih matang. Sekarang saya ingin kamu berpikir lebih brutal. Kalau besok perusahaan kamu mengurangi 30% staff, apakah kamu termasuk yang dipertahankan? Jawabannya tergantung satu hal. Apakah kamu meningkatkan kapasitas lebih cepat dari teknologi? Banyak orang sibuk mempertahankan kenyamanan, sedikit orang sibuk meningkatkan relevansi. Dan masa depan hanya berpihak pada yang relevan. Mari kita buat skenario sederhana. 2 analis data, yang satu mengolah semua data manual, bangga karena teliti. Yang satu menggunakan AI untuk processing, waktu hemat 50%. Dia gunakan waktu itu untuk insight strategis. Dalam rapat manajemen, siapa yang lebih bernilai? Yang hanya menyajikan angka atau yang menyajikan arah keputusan? AI akan menghapus lapisan bawah pekerjaan. Yang tersisa adalah lapisan strategis. Kalau kamu tidak naik kelas, kamu tertekan dari bawah. Dan ini realita yang jarang dibahas secara jujur. AI tidak menghancurkan semua pekerjaan, tapi AI akan memperlebar jarak antara yang adaptif dan yang pasif. Yang adaptif akan naik cepat, dan yang pasif akan merasa, kok makin sulit ya. Ini bukan soal pesimis, ini soal membaca arah. Kalau kamu ingin aman, jangan fokus bertahan di posisi sekarang. Fokus naik ke level yang lebih sulit digantikan. Belajar membaca sistem, belajar mengintegrasikan AI, belajar berpikir lintas fungsi, belajar membuat keputusan, bukan hanya menjalankan. Karena pada akhirnya yang hilang bukan manusia, yang hilang adalah manusia yang menolak berkembang. Dan sejarah selalu keras pada mereka yang menolak perubahan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah AI akan menggantikan saya? Pertanyaannya adalah, apakah saya berkembang cukup cepat untuk tidak tergantikan? Kalau jawabannya belum, kamu tahu harus mulai dari mana. Karena masa depan tidak menunggu kesiapan emosional kita, ia hanya bergerak.